Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang hari ini menjalani pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Dugaan tindak pidana pencucian uang ini muncul setelah Panji Gumilang ditegarai melakukan penggelapan dana zakat dan bantuan operasional sekolah. Tidak hanya itu pemirsa, sebelumnya pelaporan analisa transaksi keuangan atau PPATK beberapa waktu lalu juga mengungkapkan adanya transaksi rekening Panji dan koleganya mencapai nilai 15 triliun rupiah. Untuk membahas ini pemirsa, kira-kira apakah bisa nanti Panji Gumilang ini betul-betul dijerat dengan TPPU? Kami sudah bergabung dengan Ibu Yenti Ganarsi, merupakan pakar yang ahli untuk mempelajari ataupun melihat ada tidaknya TPPU dalam sebuah tindak pidana. Nah, sekarang kita sapa langsung Bu Yenti sudah bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore Bu Yenti. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Ya, Bu Yenti, apakah dengan kasus ini tampaknya Panji bisa dijerat dengan kasus TPPU? Kalau seandainya memang bisa, bagaimana caranya dan apa-apa saja yang dibutuhkan? Apakah cukup dari PPATK saja datanya atau bagaimana Bu Yenti? Ya, dari perbincangan kita ya hampir 2 bulan lah kalau nggak salah ya, LHA juga udah sebulan yang lalu sudah disebutkan bahwa ada transaksi-transaksi yang mencurigakan ya, baik itu jumlah maupun ada kondisi yang mencurigakan, yaitu ada oknum di yayasan, ada 6 atau 8 orang tapi mempunyai nomor rekening sampai dengan 256 kalau nggak salah waktu itu ya, kemudian diblokir 147. Dengan alasan sisanya itu adalah untuk operasional pondok kan gitu ya. Yang herannya lagi setelah 147 diblokir kok malah dibuka. Lah kan yang lain sudah untuk operasional pondok ya, itu yang kita juga harus ditelusuri oleh Bareskrim ya, itu harus ditelusuri. Nah, dari situ saja itu sebetulnya kemungkinan besar itu ya memang ada tindak pidana pencucian uang, ini dugaan kerasnya tindak pidana pencucian uang. Namun tindak pidana pencucian uang itu kan memerlukan tindak pidana asal. Artinya gini, bahwa uang yang transaksi yang ada dalam PPATK itu ya, mutasi, alasan masuk keluar masuknya itu harus sebelumnya harus ada tindak pidana yang menyebabkan rekening ini kemudian terisi uang ya. Apakah rekening ini terisi uang dari orang-orang atau pihak-pihak yang dirugikan, yang pihak misalnya siapapun yang memberikan ke Al Zaitun atau ke nama rekening ini, ataukah itu sudah masuk ke rekening Al Zaitun dulu baru kemudian masuk ke rekening 8 orang atau 6 orang ini dan kemudian digunakan untuk apa? Untuk beli tanah dan sebagainya. Nah, di posisi seperti inilah baru ada TPPU. Tapi kan ini sebenarnya mudah ya. Kasus TPPU di Indonesia itu banyak sekali. Yang mengatakan bahwa sulit Indonesia tidak bisa itu saya kok bingung ya, karena saya sering sekali membantu itu sangat mudah. Kalau udah seperti ini tuh gampang. Dari PPATK kemudian kita lihat transaksinya, PPATK minta ke bank itu akan tahu uang yang masuk di transaksi 8 nama ini dari transaksi rekeningnya siapa, sebelumnya dari mana. Nah, nanti orang-orang yang memberikan ini kita didalami apakah betul mereka itu membayar karena mereka dibujuk penipuan atau memang dari dana BOS, misalnya dana BOS masuknya kemana? Ke Al Zaitun, harusnya ke Al Zaitun, tidak boleh ke pribadi. Kalau dari negara masuk ke pribadi ya negaranya sendiri sudah teledor, harusnya masuk ke Al Zaitun. Tapi kalau dari dana BOS masuk ke Al Zaitun, itu berarti Al Zaitun dan kemudian disalahgunakan, itu berarti ada korupsi dulu. Setelah korupsi digunakan lagi, mengalir lagi, baru ada TPPU. Jadi betul-betul sebetulnya nggak sulit ya. Sepanjang yang masuk ke rekening itu adalah hasil kejahatan, kemudian keluar lagi karena dimanfaatkan untuk beli tanah misalnya, untuk mungkin untuk galangan kapal kah, untuk apa, itu adalah TPPU. Nah, TPPU yang seperti ini berarti sudah ada TPA-nya, tindak pidana asal. Artinya seseorang dalam perbuatan itu ada 2 tindak pidana sekaligus. Ini yang harus difahami, dan nanti dakwaannya sekaligus. Jadi nanti ini memang agak banyak ya, ada kejahatan. Kalau memang betul BOS itu ada kejahatan asalnya dari korupsi. Kalau dari orang-orang yang memberikan testimoni bahwa sekolah ini begini-begini ternyata tidak, dan kemudian karena teriming-iming keadaan yang ditawarkan kemudian memasukkan uang, itu berarti uang yang masuk itu adalah hasil penipuan. Ketika uang hasil penipuan digunakan untuk apapun, itu adalah TPPU. Itu yang kemungkinannya sangat banyak kemungkinannya, karena saksinya sudah banyak sekali dan sudah sedemikian rupa ya. Saya kira ini sekarang tantangannya, karena kan begini,
ada saja perbuatannya terbukti, tetapi perbuatannya ada, tetapi tidak bisa membuktikan. Artinya apa? Profesionalitas dari Barreskrim, Polisi Indonesia dipertaruhkan untuk kasus ini. Bu Yenti, kalau Ibu menyatakan ini mudah untuk diusut, tapi kami melihatnya cukup lama Ibu, alot sekali dan berlarut-larut. Apakah memang ada modus yang digunakan oleh Panji Gumilang untuk mengelabui sehingga berdalih siapa tahu aliran dana ini semuanya untuk kebutuhan operasional pesantren, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau dalih atau modusnya seperti itu Bu, sehingga ratusan rekening ini sampai sekarang belum ditentukan apakah ini memang pelanggaran atau dana resmi. Ya, saya minta maaf ya, saya mempunyai pandangan sendiri bahwa bank-bank itu juga kewaspadaan bank, kepekaan bank yang namanya mencurigakan itu seolah-olah hanya, memang tidak ada larangannya, tetapi ketika seseorang mempunyai rekening banyak sekali, misalnya waktu itu ada kasusnya almarhum Yosua, seorang bintara, mempunyai rekening lebih dari 2, harusnya kan curiga, ya kan untuk apa gitu, apalagi ini. Yayasannya sendiri punya rekening sekian, kemudian oknumnya punya rekening 200 lebih, ya itu kan nggak masuk akal. Satu rekening saja bisa saja untuk menampung 1 triliun, 2 triliun, kan di dalam rekening itu kan perputarannya itu transaksi ditulis tercatatnya. Jadi kalau orang melakukan suatu perbuatan yang unusual, yang aneh ya, aneh dan merepotkan kan, dan banknya juga diam saja dan oke-oke saja, ya ini jadi lama. Nah, saya juga menghimbau karena banyak sekali kasus-kasus TPPU memang melalui transaksi melalui bank, dan bank itu ada aturan-aturan bank bagaimana bank itu peka bahwa ini ada transaksi mencurigakan, ini ada rekening seseorang, orang buka rekening masuk kemudian keluar, misalnya penipuan-penipuan online, tapi tidak pernah bank itu lapor kepada PPATK. Baru terungkap ketika sudah jadi kasus diributkan di media, baru banknya. Kenapa? Karena bank itu sendiri kalau tidak melakukan kewajiban banknya, tidak lapor, ancaman dendanya hanya 250 juta, ya nggak apa-apa. Dibandingkan yang masuk misalnya 15 triliun. Nah ini harus difikirkan kembali. Karena tidak ada pemidanaan terhadap korporasi bank itu kalau dia juga membantu dijadikan bank itu dijadikan sarana untuk melakukan pencucian uang. Ini permasalahan yang kemungkinan kenapa lama, dan kemungkinan ya itu tadi kemungkinan yang seperti yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada siapa di situ sehingga lama sekali dan sebagainya. Semoga ini tidak terbukti bahwa memang ada hal-hal non yuridis yang membuat ini jadi lama gitu, karena semakin lama semakin sulit untuk melacak dan tracing dan kemudian merampas kembali kepada yang berhak. Dan ini apalagi sekarang, ini Al Zaitun negara mempunyai suatu kewajiban bahwa ini ada pendidikan ini kan harus dibiayai, tetap harus dijalankan. Pakai apa? Ya harusnya pakai uang-uang yang sudah di freezing atau sedang dikejar itu, supaya tidak membebani negara, meskipun mungkin ada saja kelalaian negara dalam hal ini ke perbankannya, dan misalnya ada perizinan yang sejak awal sebetulnya sudah mencurigakan tapi juga dibiarkan. Sudah ada suara, kan yang namanya penyidik itu kan tidak harus mendapatkan laporan. Semua lembaga penegakan hukum itu mempunyai bidang yang namanya intelijen. Itu yang melihat-lihat dalam penyelidikan diam-diam gitu kan. Dan kemudian yang namanya data, ada dugaan kejahatan itu bisa saja didapatkan sendiri, yaitu dengan cara apa? Misalnya media menyampaikan, kemudian mereka bekerja. Kan ini ada data, itu penyidikan tidak memerlukan upaya paksa, jadi kapanpun bisa sepanjang kepolisiannya, warga masyarakatnya, kepekaannya, atau suara-suara masyarakat itu ditampung bahwa ada kecurigaan, ada hal-hal yang tidak wajar di dalam pengelolaan pondok pesantren ini. Nah ini sekarang kalau kemarin kita harus cepat, sekarang harus ngebut gitu ya, supaya dan harus segera ya, semoga semoga mendapatkan buktinya sehingga bisa naik ke penyidikan hari ini, penentuan tersangkanya, dan yang paling penting adalah penutupan sementara, penghentian sementara transaksi yang dilakukan PPATK yang hanya 20 hari ini bisa segera dialihkan ke penyidik, jadi aman gitu ya. Setelah kemarin ternyata dibuka juga blokirnya sampai 40% kan. Nah ini juga
kita juga harus melihat kenapa, bagaimana proses membuka blokir gitu ya. Kan nggak seperti itu, memblokir juga prosesnya berat sekali. Membuka apalagi ya, dulu kita masih ingat ketika kasus Gayus, ada polisi di Barreskrim yang kena masalah karena membuka blokir terhadap kasus Gayus Tambunan itu gitu. Bu, berarti soal pembukaan blokir ini juga menjadi salah satu kendala sulitnya untuk mengakses informasi mengenai pencucian uang terhadap Panji Gumilang. Bagaimana Mbak? Soal pembukaan blokir, ada 40% blokir yang dibuka, apakah ini jadi salah satu penyebab sulitnya untuk membuktikan adanya TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang? Itu gini, itu yang lain-lain itu kemarin itu kan memang waktu itu kan belum ada seperti ini sekarang ya, bisa langsung ke TPPU-nya ya, apalagi hari ini tadi sudah ada bagaimana reaksi masyarakat gitu ya. Hanya membuka blokir yang kemarin itu harus dipertanggungjawabkan. Sekarang 40% itu di mana? Gitu. Dipakai itu apa tidak? Karena gini, kita masih mencatat betul bahwa waktu itu 256 rekening diblokir, atau istilahnya blokir aja lah biar gampang masyarakat ya, itu tidak boleh transaksi lah bahasa undang-undangnya, tapi untuk masyarakat sama, itu di freezing lah, diblokir itu hanya 145 yang diblokir, oke ya kan, 256. Kenapa waktu dijelaskan kenapa hanya 145? Karena yang lain tidak. Karena apa? Untuk pembiayaan yayasan itu, pendidikan itu. Nah, tiba-tiba ada alasan memblokir untuk operasional. Jadi bagaimana gitu ya? Nah, hal-hal seperti ini supaya tidak menjadi supaya kepercayaan masyarakat kepada upaya penegakan hukum itu memang bisa terjaga. Ini harus dijelaskan semua. Yang habis diblokir kemarin, yang diblokir dan kemudian dibuka blokirnya itu sekarang muaranya di mana? Siapapun kalau itu tidak masuk ke rekening Al Zaitun tapi masuk ke rekeningnya Bapak PG ini berarti ada TPPU lagi gitu. Jadi semua itu betul-betul pembuktian material untuk hukum pidana, betul-betul perbuatannya yang dicari, yang mana, kapan, kemana. Misalnya sudah diblokir kemudian keluar lagi karena dibuka blokirnya, sekarang di mana? Nah itu kalau itu nanti yang diblokir itu betul-betul dalam pembuktian ini dari hasil kejahatan, kemudian dibuka blokirnya mengalir lagi, berarti terjadi TPPU di sana. Di tempat yang 40% sekarang diblokir itu kalau itu bukan untuk pembiayaan, karena Bapak Menko waktu itu mengatakan sudah dibuka dan kemudian ada penilaian bahwa tidak mungkin itu untuk operasional, kemungkinan besar masuk ke rekening Pak PG ini. Nah itu betul tidak 40% masuk rekening Pak PG, dan sekarang kemana itu gitu ya, itu juga harus, karena ini ya di sini juga sekalian ya, kita butuh sekali undang-undang aset recovery, sehingga kalau sudah ada keadaan seperti ini kita bisa menentukan bagaimana pengelolaan terhadap yayasan ini, dan apakah yang diblokir, tempat yang diblokir atau sitaan properti yang disita itu bisa tidak dicairkan untuk pembiayaan ini. Itu adanya pengaturannya di Undang-Undang Aset Recovery. Jadi itu juga bisa, itu juga sangat dibutuhkan menghadapi kondisi seperti ini. Kan tidak semudah itu hanya mengatakan bahwa akan dikelola oleh Kementerian Agama. Anggarannya dari mana? Bagaimana ngaturnya? Ya kan? Artinya kalau kita mau ngatur manajerial keuangan dengan baik, tentunya kita harus tahu sektor dari pos mana ini. Ketika tiba-tiba Kementerian Agama harus menjaga agar proses pendidikan mereka itu tetap jalan, terutama berkaitan dengan operasional yang memang menjadi haknya para santri, karena mereka sudah bayar. Tapi yang harus sekarang bayar itu kemana? Tapi sekarang negara yang harus membiayai. Nah ini kan ada sesuatu hal yang sangat serius ya, serius dan sangat matematis. Berapa masuknya, kemana keluarnya, di mana? Sebenarnya TPPU seperti tracing atau follow the money. Money yang di-follow itu adalah money yang didapatkan karena ada kejahatan, sehingga money itu adalah hasil kejahatannya. Dan kita memerlukan, karena ini kebetulan ya menurut saya sesuatu yang agak mudah karena melalui bank. Jadi lebih mudah karena ada PPATK, kemudian ada LHA.
ada bank, transaksinya perbankan harusnya jauh lebih mudah. Nanti tinggal untuk membayar apa, misalnya pembayaran untuk properti seberapa jumlahnya banyak sekali atas nama tanah atas nama yang bersangkutan. Waktu transaksi mendapatkan tanah itu bagaimana? Kita bisa periksa semuanya, notarisnya diperiksa semuanya, BPN-nya diperiksa, itu bisa saja. Dan harus supaya tidak terulang lagi di kemudian hari. Baik, terima kasih Bu Yenti Ganarsi selaku pakar TPPU sudah bergabung di Kabar Petang. Pemirsa, buntut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon Presiden Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI pekan lalu membuat mantan juru bicara PSI Guntur Romli mengundurkan diri. Kabarnya kami hadirkan usai jeda berikut.